Di akhir tahun 2023 kemarin, Yamaha ngeluncurin X-Max varian tertingginya yaitu X-Max Tech Max. Nah, motor ini tuh hadir dengan beberapa ubahan ya yang bikin dia lebih tinggi sedikit dari varian yang connected-nya, dan kita bakal bahas motor ini secara lebih lanjut, makanya jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Nah, sebenarnya si Yamaha X-Max Tech Max ini secara spesifikasi itu masih mirip-mirip lah ya sama Yamaha X-Max yang connected. Bisa dilihat dia masih pakai desain-desain yang sama ya kan. Lampunya masih bentuk X gitu di depan, bannya juga masih gede di depan, bentuk body, windshield, terus body-body ke belakang tuh semuanya masih sama. Cuma kalau di Yamaha X-Max Tech Max ini cuma punya satu warna, yaitu magma black. Makanya ini warnanya agak-agak beda ya, hitam-hitam enggak kecoklatan gitu. Terus kalau di bagian dapur pacu juga masih sama, dia masih pakai 250 cc, satu silinder yang ngasilin tenaga sampai 22,5 dk dan torsinya itu 24,5 Nm kalau nggak salah. Nah, terus apa yang bikin beda sih Yamaha X-Max Tech Max ini dengan Yamaha X-Max Connected? Ada 5, jadi beberapa perbedaannya itu mulai dari di depan sini nih, dia ada emblem Yamaha X-Max Tech Max. Ya cuma emblem doang, jadi emang ya nggak terlalu spesial ya. Tapi di bagian belakangnya ada beberapa ubahan yang bikin terlihat signifikan, tapi sebenarnya nggak juga. Yuk kita lihat ke belakangnya yuk. Nah, ubahan yang pertama kita bahas dari daerah kemudi dulu nih. Di bagian hand grip, dia beda hand grip sama X-Max yang biasa. Waduh, ada daun jatuh. Dia beda sama hand grip X-Max biasa, dia ada tulisannya Tech Max. Jadi banyak banget emblem-emblem Tech Max di sini. Selain di depan tadi, di bagian grip ini ada Tech Max-nya. Emang berbeda hand gripnya, dia sedikit lebih halus, lebih enak digenggam. Tapi tadi gue coba hujan-hujanan pakai motor ini, dan karena hand grip yang lebih halus bikin cengkraman tangan tuh sebenarnya nggak terlalu enak ya, jadi agak licin gitu megang pas ini lagi basah. Terus di bagian sini ada namanya cover lid, jadi dia ada ruang penyimpanan bagasi di depan, itu kanan dan kiri. Bedanya kalau di Tech Max ini dia pakai bahan-bahan yang kayak bludru gitu. Terus ada bahan kulitnya juga, jadi dia 2 bahan gitu, dan ada aksen jahitannya. Dan ini kalau dipencet empuk, jadi sedikit berbeda ya sama si X-Max Connected. Terus apalagi itu ada 2, yang ketiga itu ada di bagian footstep sini nih. Nah, footstep-nya jadi dia ada kayak pelindungnya gitu, ada platnya warna abu-abu, ada tulisannya X-Max. Kalau di X-Max Connected yang biasa itu cuma bodi kasar doang, jadi nggak ada aksen-aksen plat besinya gitu. Udah ketiga ya, emblem, hand grip, cover lid sama deck baru 4 berarti. Yang paling signifikan itu ada di jok. Jadi dia udah pakai jok model comfort yang ada di X-Max Eropa. Nah, dia bentukannya tuh sebenarnya mirip-mirip, masih sama, cuma di bagian belakang ini sedikit buat berbeda karena ada seperti lumbar supportnya gitu ya. Jadi dia di bagian pinggul belakang pengemudi itu berasa ada yang nahan gitu. Jadi nggak terlalu ngelos banget. Kalau yang standar kan dia ngelos, nggak ada giniannya. Dan dia ada kayak plastik kayak gitu di sini. Di tengahnya ada emblem Yamaha. Dan ini bahannya sama kayak yang di cover lid ya, jadi ada bludrunya di tengah sini, sisanya kulit sintetis gitu, dan ada aksen-aksen jahitan. Sekarang kita cobain ya, karena dari semua perubahan di X-Max Tech Max ini yang paling berasa cuma di jok doang. Sekarang kita cobain duduk di atas joknya. Nah, sebenarnya posisi duduk masih sama, dia nggak bikin posisi joknya lebih tinggi daripada X-Max yang biasa, jadi masih mirip-mirip. Posisi berdirinya juga mirip-mirip. Kita turunin. Waduh. Nah, kayak gini nih. Ini yang tadi gue bilang. Jadi ada lumbar supporter di belakang sini yang bikin kalau misalnya kita narik gas gitu ya, betot, itu kayak ketahan badan kita di sininya nih. Cuma nggak enaknya bagi pembonceng nih buat pakai jok ini adalah di bagian tengahnya sini tadi ada plat plastiknya. Jadi kalau duduk terlalu maju bakal mentok sama ini, tapi kalau duduk terlalu mundur bakal berasa jauh banget sama pengendara di depan yang bikin nggak safety juga. Terus kalau buat turun ke bawah kaki, dia agak unik. Jadi kalau duduknya di posisi yang benar kayak gini, turun ke bawahnya malah gampang. Tapi kalau biasanya kan kalau orang yang kurang tinggi dibantunya dengan maju ke depan ya, turun ke kakinya. Nah di sini malah lebih susah karena di bagian sininya terasa kayak lebih lebar, sementara di bagian belakang ini lebih bisa dijepit ke dalam. Jadi
Sebenarnya lebih enak di belakang begini. Nah, kalau dari segi panel meter, dia juga masih sama si XMAX TechMax ini dengan yang ada di varian connected. Tadi ada warning kalau kita nggak boleh ngoperasiin ini sementara lagi berkendara karena takut membahayakan selama perjalanan. Tapi selebihnya tampilannya sama, bisa dilihat di sini. Dia ada 2 layar. Yang atas itu ini nunjukin kilometer speedometernya, terus ada fuel meter di sini, dan di sini ada trip. Nah, trip ini bisa diubah jadi odometer, jadi trip A dan trip B, dan ubahnya itu harus lewat tombol yang sebelah kiri. Nanti ada pengaturan di bagian sini. Nah, sementara di layar yang bawah ini banyak banget informasi. Ini dari average speed, terus ada fuel consumption-nya, bisa dilihat dia di angka 30,9 km per liter. Ini konsumsi bahan bakar yang real time-nya di bawah, kita tekan ke bawah, dia ada trip time, jadi kita udah pakai motor ini selama berapa jam. Ini bisa di reset, jadi misalnya kita mau jalan ke suatu tempat dari titik A ke titik B, bisa tahu berapa lama perjalanannya. Sini ada kondisi dari udara, cuaca ya, berapa derajat suhunya. Terus ini suhu dari si coolant-nya. Bawah indikator baterai, dan balik lagi ke average speed. Nah, ini bisa kita pencet back. Nah, di sini dia kayak takometer ya, jadi bisa tahu RPM-nya di berapa di sini. Jadi kalau digas dia naik RPM-nya kayak motor-motor batangan. Terus kita back lagi. Nah, kalau kita back balik ke sini, tapi kalau kita pencet OK, nah dia banyak banget settingannya nih. Kita bisa nyetel musik di sini yang bisa diatur lewat aplikasi Yamaha Y Connect. Terus ada pengaturan auto trip, meter display, navigasi juga bisa lewat ini pakai punya Garmin, tapi harus dikonekin dulu sama smartphone. Terus ada notifikasi telepon dan SMS, cuma nggak bisa dibalas, nggak bisa diangkat teleponnya, cuma notifikasi aja. Ini ada cuaca dan settingan, dan balik lagi ke musik. Sementara di pinggir-pinggirnya ada beberapa indikator, lampu sen kanan kiri, lampu jauh, terus ada traction control, keyless. Di sini ada indikator ABS, suhu coolant, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau tadi kita bilang secara spesifikasi dan lain-lainnya itu kan sebenarnya masih sama si XMAX TechMax ini dengan XMAX yang connected. Dan tambahan dari si TechMax itu juga cuma 5 tadi kan, cuma beberapa aksesoris saja yang sebenarnya nggak terlalu signifikan sama performanya. Jadi kalau ngomongin performa dari motor ini, sebenarnya kita udah pernah nyobain motor ini cukup panjang ya. Udah pernah dari Balikpapan ke Banjarmasin itu pakai yang connected, terus yang di Bali juga pakai XMAX TechMax yang bisa dilihat nih videonya di link di atas ini nih. Nah, jadi dengan segala ubahannya dan performanya yang tetap sama dengan XMAX Connected, motor ini dijual dengan harga 5 juta lebih mahal daripada XMAX Connected. Jadi kalau di XMAX Connected itu di 66 juta untuk on the road Jakarta, di TechMax ini dijual dengan harga 71 juta untuk on the road Jakarta. Dan memang harganya cuma naik 5 juta, tapi dengan ubahannya cuma gitu-gitu aja, kira-kira worth it nggak ya? Apalagi semuanya bisa dibeli terpisah, jadi yang punya XMAX Connected bisa beli part-part si TechMax ini secara terpisah. Dan FYI aja nih, joknya ini harganya udah 4 jutaan. Jadi gimana menurut lo? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye!